Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus. Hari ini saya berada di sebuah biara, namanya Biara Montfort. Ya. Ini berada di Kota Sintang di Teluk Menyureh. Perhatikan bagus-bagus, baik-baik ya. Di sekitar ini ada banyak bunga tumbuh dengan begitu indahnya, aneka warna, bangunannya begitu indah, menarik ya. Kenapa kelihatan begitu indah dan menarik? Karena dipelihara dengan baik-baik. Nah, saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, ya, dalam kehidupan iman kita, kita juga perlu memelihara kehidupan iman dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab kehidupan iman itu menjanjikan berkat-berkat yang bernilai sorgawi. Nah, hari ini kita akan belajar, tema kita adalah memelihara kehidupan iman. Kita lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius yang pertama ayat 3 sampai 5. Di situ dijelaskan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Bagaimana kita bisa memelihara iman? Yang pertama, perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, khususnya bagian B. Dan selalu aku melihat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Yang pertama melalui kehidupan doa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, doa adalah sarana atau akses yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menyatakan pergumulan kita, menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdoa berarti kita sedang melibatkan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita bisa di mana saja kita berdoa. Kapan saja kita bisa berdoa. Sebab Allah kita tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Dia Allah yang Emmanuel, kapan saja kita bisa menjumpai Dia. Sebab itu mari menggunakan akses yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan doa. Supaya kita bisa menjangkau saudara kita yang jauh, yang dalam pergumulan, mungkin anak-anak kita yang sedang belajar di kota lain jauh dari tempat kita, mungkin juga dengan teman-teman kita yang sudah berjauhan dengan kita mungkin di negara yang berbeda atau mungkin ada di pulau lain ya. Kita bisa membangun kehidupan iman mereka, pelihara kehidupan rohani mereka melalui doa-doa kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pelihara kehidupan iman kita, kehidupan saudara kita melalui doa-doa kita. Sebab doa itu bisa menjangkau jauh apa yang tidak bisa kita jangkau. Tuhan mampu menjangkaunya. Kita akan belajar yang kedua, bagaimana supaya kita memelihara kehidupan iman kita. Ayat yang keempat dijelaskan kepada kita, dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Yang kedua adalah sikap melalui hubungan persahabatan. Kita adalah makhluk sosial, tidak bisa terlepas dari orang lain. Kita perlu seorang sahabat dalam kehidupan kita. Seorang sahabat itu bisa dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan iman kita. Dalam naskah yang kita baca ini, Paulus sedang menulis surat kepada anak rohaninya, juga sahabatnya yang bernama Timotius. Mereka adalah sama-sama orang percaya Yesus, sama-sama seorang hamba Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Bangunlah sebuah persahabatan yang saling membangun. Bangunlah sebuah persahabatan yang tujuannya, motivasinya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan juga orang lain. Dalam kitab Amsal 17 ayat 17 di sana dijelaskan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ketika kita ingin membangun iman yang terus kuat, mari kita mencari sahabat-sahabat, tentunya sahabat yang dewasa secara rohani, yang peduli akan kehidupan iman kita. Itu yang kedua. Membangun iman atau pelihara iman adalah melalui sebuah hubungan persahabatan. Kita akan belajar sikap yang ketiga di dalam memelihara iman. Perhatikan di dalam ayat yang kelima. Di situ dijelaskan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita memelihara kehidupan iman kita, yaitu melalui kehidupan rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga adalah lembaga yang dibangun Allah pertama kali sebelum adanya lembaga-lembaga yang lain. Kenapa Tuhan membangun lembaga ini, Bapak Ibu Saudaraku? Lembaga ini dibangun Tuhan dengan tujuan supaya lewat keluarga yang dibangun, orang menikmati kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Dan berikutnya, Tuhan punya tujuan ketika membangun sebuah rumah tangga, supaya lewat rumah tangga itu banyak orang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu pribadi Yesus. Dan rumah tangga bagi orang percaya adalah sebuah lembaga yang dapat dipakai Tuhan sebagai sarana untuk memelihara kehidupan iman. Dalam nasa yang kita baca ini, iman Timotius dibangun lewat kehidupan berjenjang. Dimulai dari Nenek Lois. Nenek Lois mentransferkan kehidupan rohani kepada anaknya bernama Yunike. Yunike transferkan itu kepada anaknya bernama Timotius. Akhirnya Timotius jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena mereka sadar keluarga adalah lembaga yang dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan rohani supaya banyak orang mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jadikan setiap keluarga-keluarga kita sebagai tempat di mana membangun kehidupan iman, membangun generasi-generasi yang cinta Tuhan. Anak-anak kita perkenalkan pada Tuhan lewat mesbah keluarga. Suami istri sama-sama membangun kehidupan rohani sehingga tercipta kehidupan rohani dan iman yang terpelihara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang ketiga. Membangun kehidupan iman atau memelihara kehidupan iman, salah satunya yang ketiga adalah melalui lembaga keluarga. Hari ini mari kita membangun kehidupan, pelihara kehidupan iman kita. Ketika kita pelihara kehidupan iman, maka Tuhan janjikan berkat-berkat bagi orang yang terus beriman pada Yesus. Yang pertama, kita perlu pelihara kehidupan iman dengan cara kehidupan doa kita jaga bagus-bagus, kita jaga baik-baik, kita pelihara baik-baik. Yang kedua, mari kita bangun kehidupan melalui persahabatan kita. Dan yang ketiga, kita bangun atau kita pelihara kehidupan iman kita melalui kehidupan rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Tuhan mengajar kami supaya kami terus pelihara kehidupan iman kami. Iman kepada Yesus menjanjikan berkat-berkat yang punya nilai yang abadi. Biar kami belajar dengan cara pelihara kehidupan doa kami. Kami belajar dengan cara membangun sebuah persahabatan yang saling membangun. Dan tolong Tuhan supaya kami terus menjadikan keluarga-keluarga kami sebagai tempat kami memelihara kehidupan seisi keluarga. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.